tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapat beri aku dengan setia. Setinggi aku lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari kita bangkit berdiri, kita bersatu dalam doa. Saya akan berdoa buat setiap kita. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena pada malam hari ini kembali Engkau pertemukan kami di dalam kesederhanaan kami untuk kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Kami mohonkan pimpinan daripada Tuhan, pimpin pembelajaran malam hari ini, pimpin persekutuan malam hari ini. Kiranya kami menyerahkan Tuhan waktu ke depan ke dalam tangan Tuhan, ke dalam kasih karunia Allah, untuk kami boleh diberkati oleh firman Tuhan. Bahwa kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Ajar kami, tuntun kami ya Bapa dengan segala kelemahan kami untuk mengerti, untuk memahami maksud dan kehendak Tuhan di dalam kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan boleh memberikan kami pencerahan akan prinsip-prinsip yang penting dalam kehidupan kami, untuk kami boleh berjalan di dalam terang Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati juga untuk rekan-rekan yang mungkin dalam perjalanan mereka, Tuhan tibakan sampai ke tempat ini tanpa kekurangan sesuatu apapun. Sertai juga untuk rekan-rekan yang ada di live Tuhan, untuk di media sosial, Tuhan juga memberkati. Di dalam nama yang kudus, biarlah setiap kita yang percaya katakan amin. Oke, silakan duduk Bapak Ibu. Sebentar saya siapin setting audio gitu ya. Saya takut nggak masuk suara gitu ya. Oke, kita akan mempelajari kembali piala Yusuf hilang dan dia dapati yang terambil di dalam Kejadian 44. Kita akan bahas melanjutkan Kejadian 44 ayat 1 ya. Ayat 1 sampai 17. Kita akan baca silih berganti. Ada 2 babak di pasal 44 ya, ada 2 babak ya. Babak pertama adalah babak di mana piala Yusuf menyusun skenario pialanya itu untuk hilang gitu ya, seolah-olah dicuri oleh saudara-saudaranya lalu didapatkan kembali. Lalu babak kedua adalah ketika Yehuda membela Benyamin. Ya, jadi hari ini kita akan coba pelajari mengenai ada skenario apa ketika Yusuf menaruh pialanya itu di karungnya Benyamin. Ya, ini kan tanda petik ya, sengaja dilakukan oleh Yusuf ya kepada saudara-saudaranya. Seakan-akan kok kayaknya menjebak gitu ya. Wah, Yusuf nih licik ngejebak saudara-saudaranya gitu ya. Ada skenario apa di balik itu semua yang akan kita coba sama-sama pelajari. Oke, saya baca ayat yang genap, Bapak Ibu yang ganjil.
1 sampai 17, Bapak Ibu ganjil, saya genap. Kejadian 44, 1 sampai 17. Demikianlah firman Tuhan. 1, 2, 3. Dan pialaku, piala perak itu, taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu serta uang pembayaran gandumnya juga. Maka diperbuatnya lah seperti yang dilakukan Yusuf. Dikatakan Yusuf. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya, berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, bersiaplah, kejarlah orang-orang itu, dan apabila engkau sampai kepada mereka, katakanlah kepada mereka, mengapa kamu membalas yang baik dengan yang jahat? Ketika sampai kepada mereka, diberitakannya kepada mereka perkataan Yusuf itu. Bukankah yang kami dapati di dalam mulut karung kami telah kami bawa kembali kepadamu dari tanah Kanaan? Masakah kami mencuri emas atau perak dari rumah tuanmu? Sesudah itu berkatalah ia, ya, usulmu itu baik, tetapi pada siapa kedapatan piala itu, hanya dialah yang akan menjadi budakku, dan kamu yang lain itu akan bebas dari salah. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti, ia mulai dengan yang sulung sampai kepada yang bungsu. Maka kedapatanlah piala itu dalam karung Benyamin. Ketika Yehuda dan saudara-saudaranya sampai ke dalam rumah Yusuf, Yusuf masih ada di situ. Sujudlah mereka sampai ke tanah di depannya. Sesudah itu berkatalah Yehuda, apakah yang akan kami katakan kepada tuanku? Apakah yang akan kami jawab? Dan dengan apakah kami akan membenarkan diri kami? Allah telah memperlihatkan kesalahan hamba-hambamu ini. Maka kami ini budak tuanku lah kami, baik kami maupun orang yang pada siapa kedapatan piala itu. Bapak Ibu, ini sepertinya skenario yang kayak dirancang sepertinya untuk menjebak ya, setupnya untuk menjebak saudara-saudaranya ya. Sekali lagi, Yusuf tidak memiliki niat jahat atas saudara-saudaranya. Nah, mengapa dilakukan hal demikian? Yusuf kembali lagi untuk menguji, untuk mengingatkan saudara-saudaranya terhadap kesalahan mereka. Untuk membawa mereka juga akhirnya menyadari kesalahan mereka. Ya, nanti kita akan coba lihat gambaran-gambaran, bahasa-bahasa gambar yang terjadi gitu ya Bapak Ibu. Coba kita review Bapak Ibu ya. Pada waktu itu Yusuf dijual, itu kan dia jubahnya ditanggalkan ya, jubahnya diambil ya kan, jubahnya diambil, lambang kemewahan, haknya Yusuf untuk mendapat jubah gitu ya, lalu diambil jubahnya. Terus ketika kita tahu bahwa dia dijual dengan perak shikal ya, 30 shikal perak nggak salah ya, pada waktu orang Ismail ya. Ini ada bahasa gambar nih, jual jadi budak. Sekarang piala perak. Jadi Yusuf sebenarnya mau mengingatkan kepada mereka yang terjadi, yang dilakukan saudara-saudaranya pada waktu itu. Ya, mau mengingatkan, mau menguji, sekaligus mau menguji. Ini lebih kepada menguji sih ya. Jadi pada waktu itu
Yusuf menguji kembali saudara-saudaranya. Bagaimana sikap saudara-saudaranya nanti. Makanya pada waktu itu skenario ditaruh, nih kamu taruh ya piala saya, piala perak gitu ya. Jadi perak, terus ketemu waktu jual juga perak ya kepada orang Ismail. Ya kan, Yusuf dijual dong dengan satuan perak. Ini pialanya juga perak ya. Taruh di karungnya yang bungsu, Benyamin. Dulu yang bungsu itu siapa? Yusuf. Ya, yang bungsu Yusuf. Taruh di tempatnya Benyamin. Waktu taruh kedapatin, kamu bilang, kok lu jahat sih? Yang baik balas dengan jahat, betul ya? Kebaikan dibalas dengan kejahatan. Kalau misalnya kedapatin, kan mereka membela diri kan? Nggak mungkinlah kami lakukan itu. Kami ini nggak melakukan sesuatu yang jahat gitu ya. Kami ini nggak mungkin lah, maksudnya kami ini kan udah balikin semua lain sebagainya. Mereka coba membenarkan diri. Mereka langsung mengusulkan untuk membela kebenaran dia. Dia usulkan sesuatu. Oke, kalau gitu, kalau kedapatan ada, kita mati dan jadi budak. Ya, karena mereka murni dong, tidak melakukan itu dan dia berani ya. Orang yang murni berani mempertaruhkan dirinya, ya kan. Waktu mempertaruhkan diri, nah dia masuk tuh ke setupnya si Yusuf. Waktu memberanikan diri, maka kedapatan. Nah, seperti yang kamu bilang toh, ya, dia menjadi hakim toh. Kalau nanti kedapatin, terdapat gitu, ada yang mendapati itu, maka dia jadi budaknya, ya kan? Oke, usulnya bagus nih. Kalau kayak gitu kita cek satu persatu, diinvestigasi Bapak Ibu ya, dari yang yang tua gitu, yang sulung sampai yang bungsu. Dapat nih. Nah, nih. Ya kan? Oke, dia jadi budak kita. Lalu lihat ya, reaksi daripada saudara-saudaranya. Ini menarik ya. Reaksi ini yang ditunggu oleh Yusuf ya. Lalu yang terjadi adalah skenario pertama udah kelihatan tuh. Di ayat ke-16 dikatakan, saya kutip saja, Allah telah memperlihatkan kesalahan hamba-hambamu ini, maka kami ini budak tuankulah kami. Baik kami maupun orang yang pada siapa kedapatan piala itu. Ya, dia sadar nih sekarang nih. Ya, jadi pada waktu itu Yusuf dijual. Yusuf dijual sebagai yang bungsu. Engkau mengambil yang menjadi haknya dia, yaitu apa? Jubahnya itu. Piala itu yang biasa diminum, yang dipakai diminum oleh Yusuf, itu kan barang yang dekat dengan Yusuf gitu ya. Biasanya minum tuh piala tuh jadi kesayangan. Ya, kesayang barang yang dekat dengan, ya kalau hilang ketahuan lah kan gitu ya. Sama jubah nih yang dipakai, kalau nggak ada kelihatan gitu ya, ini pakaian gue mana kan gitu ya. Jadi ini kedapatan sekali ya. Nah pada waktu itu bukan itu poinnya, tapi lebih kepada menggambarkan engkau dulu pernah menjual Yusuf, menjual saya. Dia nggak tahu itu Yusuf toh. Engkau pernah menjual saudaramu yang bungsu. Kamu ingat gak? Jadi budak. Maka Benyamin sekarang jadi budak. Jual kan? Tanda petik ya. Kayak flashback nih, nge-reverse ya kan. Sekarang Benyamin kedapatan dong. Berarti kan sama aja kayak jual ke saya nih. Ya kan? Ya apa-apa. Kan dapat nih, dia mencuri nih, ya kan? Sekarang ya udah kamu menjadi hak saya. Ya udah kamu bebas. Ya, bebas nih. Bebas. Nah, sekarang diuji. Yusuf melihat ini, tak diem. Maka waktu Yusuf ingin menghakimi adalah menghakimi dengan hakim yang sebagai hakim yang adil ya. Enggak lah, dia minta semuanya jadi budak. Nggak apa-apa, gitu kan? Yusuf bilang, nggak mungkin gua nggak adil. Yang kedapatan aja yang jadi budak. Jangan semuanya, kan semuanya nggak salah, ya kan? Yang salah itu yang tadi kan, yang kedapatin di karungnya itu ada piala saya. Itu dia pencuri, dia yang jadi budak saya, ya. Dia bikin satu kontras gitu ya. Dia sebenarnya pengen melihat, ya, melihat apa menjadi respon dari saudara-saudaranya. Nah di babak kedua ini kita akan bongkar lagi, terungkap. Di babak kedua kita masuk dalam Yehuda membela Benyamin. Kita lihat dan kita akan baca di ayat 18 sampai ayatnya ke-34. Ya, ayat 34. Saya baca yang genap, Bapak Ibu ganjil ya. Yehuda membela Benyamin.
Lalu tampillah Yehuda mendekatinya dan berkata, mohon bicara tuanku, izinkanlah kiranya hambamu ini mengucapkan sepatah kata kepada tuanku, dan janganlah kiranya bangkit amarahmu terhadap hambamu ini, sebab tuanku adalah seperti Firaun sendiri. Dan kami menjawab, tuanku, kami masih mempunyai ayah yang tua dan masih ada anak yang muda yang lahir pada masa tuanya. Kakaknya telah mati, hanya dia sendirilah yang tinggal dari mereka yang seibu, sebab itu ayahnya sangat mengasihi dia. Lalu tuanku berkata kepada hamba-Mu ini, bawalah dia kemari kepadaku, supaya mataku memandang dia. Tetapi jawab kami kepada tuanku, anak itu tidak dapat meninggalkan ayahnya, sebab jika ia meninggalkan ayahnya, tentulah ayah ini mati. Kemudian tuanku berkata kepada hamba-Mu ini, jika itu yang bungsu itu tidak datang kemari bersama-sama dengan kami tidak boleh melihat muka padanya. Setelah kami kembali kepada hambamu ayahku, maka kami memberitahukan kepadanya perkataan tuanku itu. Kemudian ayah kami berkata, kembalilah kamu membeli sedikit bahan makanan bagi kita. Tetapi jawab kami, kami tidak dapat pergi ke sana jika adik kami yang bungsu bersama-sama dengan kami, barulah kami akan pergi ke sana, sebab kami tidak boleh melihat muka orang itu apabila adik kami yang bungsu tidak bersama-sama dengan kami. Kemudian berkatalah hamba-Mu, ayahku kepada kami, kamu tahu bahwa istriku telah melahirkan 2 orang anak bagiku. Yang seorang telah pergi daripadaku, dan aku telah berkata, tentulah ia diterkam oleh binatang buas, dan sampai sekarang aku tidak melihat dia kembali. Maka sekarang apabila aku datang kepada hambamu ayahku dan tidak ada bersama-sama dengan kami anak itu, apabila ayahku tidak anak itu, padahal ayahku tidak dapat hidup tanpa dia. Tetapi hambamu ini telah menanggung anak itu terhadap ayahku dengan perkataan, jika aku tidak membawanya kembali kepada bapa, maka akulah yang berdosa kepada bapa untuk selama-lamanya. Sebab masakah aku pulang kepada ayahku apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku? Aku tidak sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. Perhatikan Bapak Ibu ya, menarik ya. Yehuda pada waktu itu memberikan informasi pada waktu pulang kepada ayahnya bahwa Yusuf diterkam binatang buas, dia mati. Cek, bukankah ini punya Yusuf? Dia kasih darah jubahnya, dia bikin narasi bahwa Yusuf mati karena diterkam binatang buas. Dan sampai hari ini ayahnya percaya itu, ya, betul ya, sampai hari yang dimana diceritakan ya. Ya, pada waktu itu meyakinkan begitu rupa. Dan akhirnya pada bagian ini saya melihat bahwa Yehuda masih menyimpan dusta, yaitu apa? Bahwa Yusuf kakaknya yang bungsu ini, dia ini mati. Ayah kami sayang sekali, ada 2 yang seibu, yang satu sudah mati. Dia masih belum bilang ya, dijual. Ya, padahal Yusuf kasih potret, kamu ingat dia dulu, jual ini loh, piala kamu jual loh, perak, piala perak kau jual. Dia masih menyimpan itu, masih ada dusta nih. Yang satu kakaknya mati, dia satu-satunya kasihi ayahnya, ayah kami gitu kan. Dia masih menyimpan itu, tapi nanti kita akan korek lagi gitu ya. Tapi di bagian ini Yusuf melihat bahwa ada satu kegairahan yang berbeda dari Yehuda. Pada waktu dulu Yusuf dijual, mereka nggak peduli. Pada waktu Yusuf dimasukkan ke dalam sumur hendak dibunuh gitu ya, mereka nggak peduli, mereka tetap asik makan. Bahkan mereka memikirkan bagaimana menutupi hal ini, bagaimana merancang bahwa ayahnya harus ditaklukkan dengan narasi yang kuat supaya ayahnya percaya. Bayangkan ya, serapat-rapatnya sampai dia pun nggak mengakui
bahwa Yusuf dijual. Ayahnya nggak tahu. Tapi justru dengan ada kejadian begini, ada skenario balik ini, supaya Yehuda ini ada kekontrasan terjadi. Akhirnya dia pengen melihat bagaimana sikap Yehuda terhadap Benyamin ketika harus dijual sekarang. Dulu waktu Yusuf dijual, waktu saya dijual, engkau nggak peduli. Tidak ada satupun yang ada, ntar dulu, nggak ada tuh, cuman Ruben tuh, ya. Justru ini usul yang dari mereka, kita jual aja, kita jual yuk, gitu kan. Tapi sekarang kejadian berbeda sekali. Waktu Benyamin, ya, hendak dijadikan budak, mereka bela mati-matian. Yehuda bela mati-matian, kalau bisa tuker saya saja. Yang Benyamin, lepaskan Benyamin, ganti saya. Nah, beda ya Bapak Ibu ya. Di situ kita lihat ada perubahan kisah Yehuda. Maka Yehuda disorot ya. Pada waktu Yehuda dan Tamar, ya, kisahnya tuh. Dia tuh curang. Dia pada waktu itu pinta menutupi maunya dia, nggak peduli dengan si Tamar. Dia nggak mau kasih Shelah, bener nggak? Dia dengan alasan, aduh Shelah belum akhir balik. Kamu pulang di Tamar. Dia tidak menginginkan, nggak peduli. Sama waktu kejadian Yusuf, ya udah. Kita ambil jubahnya, kita bilang diterkam, nggak peduli dia, mau gimana biarin aja. Tapi sekarang Benyamin ditahan, dia peduli. Perubahan terjadi, betul ya. Yehuda sekarang peduli. Jangan Benyamin deh, saya saja. Saya yang sudah berdosa di hadapan Bapa pada waktu saya mau datang ke sini, saya yang bilang ke ayah saya, ayah kami Yakub, supaya mengizinkan bahwa Benyamin dibawa, anak yang bungsu dibawa bersama-sama dengan kami. Ini yang dia kasihi. Sekarang mati-matian. Bayangkan Bapak Ibu ya. Kita dalam hidup kadang ya, kejadian-kejadian, ada hal-hal yang Tuhan juga bicara lewat kehidupan kita. Ingin mengkonfirmasi hati seseorang sampai murninya itu seperti apa. Akan ketahuan Bapak Ibu. Akan ketahuan. Orang punya niat sebagaimana akan ketahuan. Orang benar-benar bertobat benar atau tidak ketahuan. Lewat kejadian-kejadian hidup Tuhan akan mengkonfirmasi kita nih. Setiap kita ya akan mengalami hal-hal demikian. Ada hal-hal yang akhirnya kita akan terkuak gitu ya. Di sini Yehuda berubah total. Dia berubah, yang dulunya tidak peduli sekarang dia mati-matian peduli terhadap Benyamin yang bungsu tadi. Dia yang pasang badan, dia yang mau maju mati-matian. Itulah perubahannya. Kalau orang sudah bertobat benar gitu ya. Dia dulu hidup bodoh amat, tidak peduli, sekarang jadi peduli. Dulu acuh tak acuh, sekarang jadi care gitu ya, memperhatikan. Itu perubahan yang terjadi nyata lewat Yehuda. Yang akhirnya dia juga tahu bahwa sadar bahwa Tuhan sudah memperlihatkan kesalahan-kesalahan mereka. Jadi kita dipertontonkan kesalahan-kesalahan di dalam kehidupan kita. Kadang kita kan melakukan kesalahan, kita kalau nggak sadar kita salah, itu celaka Bapak Ibu ya. Jadi orang yang diberkati oleh Tuhan ketika engkau melakukan kesalahan dan engkau dibukakan kesalahanmu, itu yang diberkati Tuhan. Tandanya kita diberkati Tuhan. Tuhan memberkati Yehuda. Karena nanti perhatikan, waktu nanti di bagian lain, Yakub memberkati Yehuda, keturunan raja, dan Yesus lahir dari keturunan Yehuda, Bapak Ibu. Yesus lahir dari keturunan Yehuda. Bayangin, menarik sekali. Kalau ada satu perubahan akhirnya, Yakub memberkati Yehuda, keturunan Yehuda, raja-raja, dan Kristus lahir dari keturunan Yehuda, keturunan raja-raja. Bayangkan, perubahan terjadi. Kenapa bisa diberkati begitu rupa? Karena Yehuda berubah total. Dia sekarang mau berkorban, bukan mengorbankan. Ini bahasa gambar yang menarik yang akhirnya kita berpikir. Dalam hidup kita nih seringkali dibukakan oleh Tuhan. Sebenarnya Tuhan mau memperlihatkan kesalahan-kesalahan kita. Tapi seringkali kita nggak pernah mau kita tetap membela diri gitu Bapak Ibu. Membenarkan diri, itu kita tuh manusia kadang ya.
Kita sangat sulit untuk dikoreksi dengan kesalahan kita. Kita nggak mau sekali. Ya, tidak mau. Selalu memikirkan membenarkan dirinya bagaimana gitu kan. Ini kita kayak pengacara ya. Kadang dalam hidup kita tuh punya suara hati yang membela diri kita mati-matian gitu ya. Suara hati kita nih yang seringkali membela diri kita mati-matian. Nggak ada yang mau dipersalahkan. Pengacara itu selalu membela kliennya. Walaupun salah dia bela mati-matian. Nggak peduli, ya kan? Karena kliennya, gitu loh. Klien selalu membela, walaupun kliennya salah, Bapak Ibu. Kadang kita harus menjadi hakim untuk diri kita sendiri. Berani gak kita jadi hakim atas diri kita sendiri? Bahkan tadi kita lihat bahwa membaca Yehuda ingin menjadi hakim atas dirinya sendiri yang mungkin tidak adil, tapi dia berkorban. Artinya apa? Kan tadi usulin, kalau yang kedapatin di karung itu, dia yang jadi budak. Tangkap, mati. Ya kan? Mau membuktikan bahwa kami nggak curi loh, nggak mencuri. Tapi ketika didapati, dia langsung bela mati-matian. Kami jadi budak deh semuanya. Saya saja deh. Loh, beda loh. Ya kan? Beda nih. Dia sekarang mau menghukum dirinya. Seringkali kita nggak mau menghukum diri kita, Bapak Ibu ya. Kadang sulit ya. Kadang saya berpikir Bapak Ibu ya, setiap kehidupan yang kita jalanin, kalau dalam hidup kita ya, kesulitan entah penderitaan, kita harus berani koreksi diri Bapak Ibu. Bisa juga itu adalah ujian ketulusan kita di hadapan Tuhan. Bisa juga itu satu koreksi daripada Tuhan untuk kehidupan kita. Kita seringkali pengennya ya, termotivasi. Aduh, Tuhan lagi menguji saya. Ya kan? Padahal Tuhan pengen lagi tegur kesalahan kita gitu ya. Tapi kita kayaknya maunya yang lebih positif gitu ya. Yang kayaknya Tuhan menguji saya. Benar gak Bapak Ibu ya? Menguji saya. Kayaknya lebih positif ya. Dibanding Tuhan sedang mengkoreksi kesalahan saya. Bapak Ibu kalau suruh pilih yang mana nih Bapak Ibu? Tuhan sedang menguji saya. Kesaksiannya gitu ya. Tidak mau kesaksian di atas mimbar. Tuhan mengkoreksi kesalahan saya. Nggak mau Bapak Ibu. Pasti ngomongnya lip service ya. Kita kayak PR gitu ya. Kita kayak juru bicara partai politik tertentu gitu ya. Ya tidak ada yang mengatakan oknum itu gitu kan. Itu hanya sebuah, wah kan gitu. Udah itulah. Udah politisir gitu kan. Kalau kita kadang juga demikian loh. Terlalu apa ya, mempolitisir diri kita sendiri. Kayaknya ya Tuhan menguji saya. Jarang sekali kita berani mau. Tapi kalau saya pikir Bapak ya, sudah saatnya kita berani bicara dalam diri kita sendiri. Kalau Tuhan emang koreksi kesalahan kita, bilang. Kayak tadi Yehuda akhirnya, Allah memperlihatkan kesalahan kepada kami. Seberapa banyak yang jarang loh orang bersaksi demikian di atas mimbar, kesulitan segala macam penderitaan. Padahal salahnya dia, misalnya ya, kita nggak tahu dong, bener. Kalau kita mau jujur, jangan-jangan banyak kesalahan yang terjadi pada diri kita karena kesalahan kita. Kita nggak mau ngaku. Misalnya saya dulu pengusaha, terus dibawa kabur segala macam. Kan sebenarnya kesalahan saya kan. Tapi bilang, oh Tuhan mau menguji saya. Ya bullshit lah, omong kosong lah, pret lah gitu kan. Sebenarnya lu nafsu, lu apa ya, lu serakah, lu pengen lagi gitu loh. Lu jor-joran, mau ambil untung terus, ya nggak apa-apa. Wah lu kejar, jebret aja semuanya. Benar gak? Bilangnya Tuhan menguji, bohong itu. Padahal saya yang pengen ambil untung banyak. Kira-kira gitu ya. Serakah gitu loh. Wah apa-apa, yuk, kirim gitu kan. Kita serakah, kita nggak berani ngomong, nggak mau berani ngomong gitu Bapak Ibu. Kita harus berani ketika Tuhan sedang mengkoreksi kesalahan kita. Kita harus akui di hadapan Tuhan. Harus berani di hadapan Tuhan demikian. Itulah berkat Tuhan. Maka sebenarnya Yehuda saudara-saudara sedang diberkati melalui Yusuf ya, sebagai tanda petik ya, sarana menyampaikan maksud Tuhan untuk menyatakan kesalahannya. Padahal di contoh Yehuda dan Tamar, Yehuda harusnya sadar. Dia bukan kali ini saja melakukan hal ini. Berkali-kali. Yakub tukang tipu, ditipu anaknya, kan gitu ya. Tukang tipu ditipu tuh, ya. Sama-sama tertipu. Tapi Tuhan mau perbaiki semuanya.
Tuhan mau perbaiki. Nanti juga menarik tuh ketika peristiwa Yakub bergulat dengan Allah, wrestling with God ya, yang pangkal pahanya terpelecok gitu ya. Itu menarik sekali, makna itu dalam sekali. Itu menarik, nanti kita coba bahas. Nah, pada bagian ini kita harus tahu, sadar bahwa di dalam kehidupan kita pun sudahkah ada perubahan yang nyata dalam kehidupan kita ketika kita percaya kepada Tuhan. Jangan lagi ekstrim kepada sesuatu yang sifatnya untuk memanipulasi diri dengan cara bahwa saya sedang diuji Tuhan, padahal Tuhan sedang koreksi kita. Kita sedang memanipulasi diri. Kita suka sekali memanipulasi diri kita. Itu sampai kapanpun kita tidak akan pernah benar-benar dimurnikan atau dibentuk oleh Tuhan kalau demikian. Yehuda belum lagi, dia masih menyimpan satu, yaitu apa? Yusuf mati, dia bilang tuh. Dia nggak tahu ini ngomong Yusuf gitu ya. Lo masih nggak ngaku nih gue Yusuf gitu ya. Dia bilang Yusuf mati gitu loh. Dia Yusuf, ke ibu kebayang nggak? Bapak ibu yang kebayang ya. Orangnya lah yang ngomong berhadapan. Dia bilang kakaknya mati. Yusuf lagi ngomong sama dia. Wah, berikutnya melo sekali nanti. Bayangkan, dia masih pegang sesuatu yang seperti itu. Kenapa? Mau nggak mau ya. Ini rahasia kan, kalau bocor repot nih. Jadi kalau udah bilang mati ya, mati gitu. Biar konsisten mati gitu ya. Kalau nggak repot loh Bapak Ibu ya. Jadi inilah apa, kalau kita dulu politik kan gitu ya. Curang sampai orang percaya itu curang kan gitu ya. Post truth namanya. Kebenaran ya, kebohongan yang terus digaungkan menjadi kebenaran. Itu bahaya tuh. Post truth. Kita ngomong nih, bohong. Terus ngomongin, entar jadi kebenaran. Kebohongan itu jadi kebenaran, sebenarnya bukan. Itu kebenaran yang palsu. Nah, itu post truth. Bahaya nih. Ini bahaya. Makanya dipegang sampai sekarang si Yehuda ngomong gitu loh. Nah, ini sesuatu yang akhirnya Tuhan akan bentuk kembali. Ya, di dalam kehidupan kita pun sama, harusnya kita berani menjadi hakim atas diri kita gitu loh. Kita harus keluar dari diri kita dan menghakimi diri kita dengan benar gitu ya. Ya. Jangan maunya kita menghakimi orang lain. Tidak. Belajar deh untuk menghakimi diri sendiri. Saya nggak bilang gini, ini ekstrim juga. Maksudnya saya nggak pernah ngajarin akhirnya menjadi orang yang negatif, yang self-sabotation gitu ya. Melukai diri sendiri. Bukan itu maksud saya. Ya, jangan dibilang seperti itu. Jadi seperti aliran negatif thinking gitu kan. Kok berbanding balik, kok harus positif. Bukan. Maksud saya ini kehidupan kita. Ketika Tuhan emang menginginkan kita mengkoreksi diri kita, kenapa kita menutupi itu gitu maksud saya. Menutupi itu, ini kan sama aja membodohi kita sendiri. Ya, membodohi diri kita sendiri. Satu kali ada satu siswa, dia bilang sama saya, tanya. Ya kan. Saya bilang sama dia, saya bilang, kalau dokter yang baik, saya bilang, kalau pasien datang, dia akan cek sakit penyakitnya dengan detail dan dia akan nyatakan sekalipun gitu ya, mungkin bad news. Wah, misalnya bapak ibu kena vonis kanker stadium 4 misalnya gitu kan. Kalaupun harus itu yang dibicarakan, itu yang dibicarakan. Wah, bapak nggak usah susah-susah ya pak, nggak usah stres pak gitu kan. Padahal tinggal berapa hari tewas nih sudah. Ngerti gak? Jangan demikian. Kita nih nggak bisa, maksudnya apapun gitu ya, kebenaran disampaikan, lalu kita berikan solusi. Bolehlah misalnya kalau penyakit, bapak mesti fun aja pas segala, itu boleh. Tapi kebenaran tetap harus disampaikan. Kan nggak boleh kebenaran ini akhirnya kita bilang, oh enggak pak, sehat-sehat aja kok, nggak apa-apa, makan daging, makan aja cukyuk semua, makan aja pak, nggak apa-apa pak. Apa kita begitu? Enggak dong. Benar gak? Tidak. Saya ingat sekali pada waktu papa saya mendapat vonis, ya. Dokter kaburnya ke saya, nggak ke papa saya, tapi tetap harus dia sampaikan gitu loh. Mungkin kepada orang yang bersangkutan stres takutnya kan. Tapi tetap kebenaran itu disampaikan. Bapak siapa ya? Anaknya. Oke pak, masuk ke ruangan saya. Dia ceritakan itu. Pelan-pelan ya pak, sampeinnya nanti. Takutnya papanya stres. Nggak bagus. Kan gitu. Tapi kebenarannya harus disampaikan gitu loh. Nggak boleh kan kita menutupi, nggak apa-apa, kan lebih parah kita. Kita menjadi orang jahat. Seringkali kita
bukan menjadi hakim yang benar-benar akhirnya membentuk diri kita menjadi lebih baik. Seringkali kita menjadi seperti PR atau politisi gitu ya, yang membela yang salah jadi benar, seperti seorang pengacara yang membela kliennya yang salah menjadi benar gitu loh. Ini salah kita nih, membenarkan diri. Ini udah membius kita. Ini praktek-praktek kayak gini saya rasa jangan ada pada diri kita ya. Tuhan selalu ingin mengkoreksi diri kita. Justru firman Tuhan ini gunanya salah satunya adalah mengkoreksi kesalahan-kesalahan. Ini tujuannya. Kalau Bapak Ibu ingin dimotivasi, jangan baca ini. Baca buku-buku motivasi berarti. Baca buku-buku motivator yang hidupnya mau dimotivasi, nggak pernah mengkoreksi, percuma Bapak Ibu. Percuma. Ya, percuma. Suatu kali saya pernah cerita juga sama anak didik saya gitu Bapak Ibu ya. Sampai kapanpun saya bilang, ini ada anak ayam ngumpul gitu ya. Dia lihat, wah waktu minum air kan ada genangan, memantul tuh. Ada burung elang, saya terbang. Wih keren loh. Kita juga bisa dong, kita punya sayap. Bener ya? Sama nih, kita juga punya sayap. Yuk, kita keren loh. Terbang, wah ngeliat dia mantul air, keren ya. Dia lihat, kita juga punya sayap. Wah dia kepak, dia belajar loncat sana terbang gitu kan. Yuk motivasi, sampai kapanpun ayam nggak akan bisa terbang Bapak Ibu, bener nggak? Sampai mau dimotivasi sama siapa yang motivator terhebat ya, nggak akan mengubah ayam menjadi burung. Kebodohan semata Bapak Ibu. Bisa gak saya bilang? Saya bilang sama sampai kapanpun ayam tetap ayam, nggak bisa terbang seperti Raja Wali, nggak bisa. Jangan pikir punya sayap 2 bisa terbang. Bener gak? Motivasi, yuk kita bisa, ayo kita bisa. Sampai kapan? Nggak bakalan bisa. Anehnya kita suka yang kayak gitu. Gitu loh. Jadi kita melawan gitu loh. Kita melawan natur gitu loh. Seringkali kita melawan natur, itu dia. Tuhan pengen koreksi kita, Tuhan pengen bentuk kita begini, kita yang bilang, enggak, kita begini gitu kan. Capek, ya udahlah gitu kan. Dibiarkan sesat Bapak Ibu, bayangkan. Makanya pada waktu kita mau dikoreksi, nah ini artinya Tuhan memberkati kita. Nggak gampang Bapak Ibu. Kita dikoreksi paling susah. Apalagi kalau kita jago berdebat gitu Bapak Ibu ya. Saya sama istri saya kalau saya berdebat, dia selalu bilang, gua nggak bakalan pernah menang katanya. Jadi seringkali bukan saya membenarkan diri, tapi emang susah. Kalau kita jago berdebat bahkan gitu ya, jago memiliki pengetahuan yang jago lah, mahir lah berkomunikasi, kita seringkali parah loh. Kita paling bisa menyesatkan diri kita sebenarnya. Kita nggak sadar kita menyesatkan diri kita. Itu yang bahaya. Itu yang bahaya. Jadi kalau saya berpikir ya dalam hidup ya, kita seringkali punya motivasi yang sifatnya bertentangan dengan Allah. Maksud saya yang tadi ya. Ketika kita boleh gak motivasi diri? Boleh. Tapi kalau emang Tuhan sedang mengkoreksi, jangan campur aduk gitu loh. Oke Tuhan, saya salah begini, saya salah begini. Kan koreksi dong. Motivasinya apa? Jangan lagi ya. Kan gitu. Jangan lagi ya. Seringkali orang tidak sadar itu Bapak Ibu. Makanya kenapa penderitaan itu sebagai salah satu ya, bukan hanya menguji, kan kita seringkali terlalu rohani ya. Ayub saja diuji begitu rupa. Ayub lebih murni. Kita murni gak kayak Ayub? Pertanyaannya. Tapi kita selalu membandingkan Ayub saja diuji, gue juga nih lagi diuji kayak Ayub. Nih ya gue lagi diuji seperti Abraham. Kita murni gak kayak Abraham? Udah menyandingkan diri dengan orang-orang yang demikian. Sama seperti Sadak Mesak Abednego gitu kan. Kita bener gak kayak dia? Kan celakanya kita gak kayak dia hidupnya. Kerohaniannya, kemurniannya, imannya. Kan kita seringkali karena salah diri kita. Kita seringkali aja membentengi diri gitu loh. Kita seringkali ya, Tuhan tuh nggak pengen loh. Sampai kayak si Bileam ya, bebal. Dia tahu ya. Kita tahu kisah Bileam ya, sedikit kita singgung Bileam. Sampai keledainya ngomong. Tuhan suruh ngapain, dia ngapain. Sampai yang ngomong binatang, baru kali ini ya Bapak Ibu ya. Binatang ngomong, itu di Alkitab cuman keledai. Kita kadang nonton Disney,
kucing juga bisa ngomong, anjing juga ngomong, tikus juga ngomong gitu ya, bebek juga ngomong. Satu-satunya ngomong itu karakter Eeyore masih mending ya, ngomong tuh karena di keledai ada ya. Sisanya enggak. Sekali-kalinya Tuhan mencatat binatang yang ngomong, bayangkan. Yang dianggap bodoh lagi, binatang yang dianggap bodoh, ngomong lagi, nasehatin orang pintar gitu loh. Kebayang Bapak Ibu ya. Sampai Tuhan bingung ya. Ini mau kasih tahu Bileam gimana? Ya udah deh, suruh yang bego ngomong. Udah gitu binatang lagi. Yang paling bodoh, yang rendah ngomongin. Bayangkan, mau denger. Aneh ya? Aneh ya Bapak Ibu ya? Kita tuh seringkali nggak mau dikoreksi sama orang yang lebih rendah dari kita. Kita pandang, lu siapa? Tapi kalau dia benar mau ngomong apa? Tapi kita nggak pandang dia benar dulu loh. Biasanya kita pandang, lu siapa negor gua? Lu siapa koreksi gua? Bener gak? Tapi kalau dia benar mau ngomong apa? Kita seringkali udah angkuh. Itu sulitnya kita dikoreksi. Tuhan tuh sangat susah ya membentuk orang yang arogan ya. Ini kayak orang tegur saya nih nggak gampang Bapak Ibu. Saya banyak belajar loh. Kalau dia benar mau ngomong apa? Susah sekali Bapak Ibu. Makanya kadang saya berpikir saya diam. Kalau emang dia benar, saya nggak boleh lihat dia itu siapa, sekalipun OB misalnya, sekalipun tukang becak mungkin. Kalau dia benar, kita bisa apa? Hati-hati, Tuhan justru kadang pakai ya, yang mungkin kelihatan bodoh Bapak Ibu, untuk koreksi diri kita. Kalau kita bisa lihat kebenaran, bukan lihat daripada kastanya. Kalau kita bisa lihat itu kebenaran dan kita mengubah diri kita sedang diberkati Tuhan pada saat itu. Masalahnya jangan sampai seperti orang-orang yang bebal seperti Bileam. Sudah dikasih tahu, masih aja. Jangan sampai demikian Bapak Ibu. Nah, Yusuf bikin skenario ini bukan untuk menjebak, tetapi untuk mengingatkan kembali, sedang mengkoreksi kesalahan-kesalahan yang harus dia benarkan. Ya apa? Saudara-saudaranya benerin. Ini kesalahan masa lalu, dia lihat masih gak kayak seperti dulu. Oh, ternyata sudah berubah. Puji Tuhan. Kita lihat haru birunya di Kejadian 45 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Ya. 1 sampai 4, Bapak Ibu genap saya ganjil. Kejadian 45 1 sampai 4. Saya ganjil Bapak Ibu genap ya. Yusuf memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama dengan Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa? Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Nah, Yusuf ungkapkannya. Nanti minggu depan kita bahas lagi. Dia kasih tahu, dia nangis, dia sedih gitu ya. Sedih di sini bukannya sedih karena menjual, enggak, dia sedih lebih kepada udah ada satu perubahan yang berbeda. Ngerti gak? Ada satu perubahan yang nyata terjadi selain dari rindunya Yusuf gitu ya. Yang selama ini dia diam, dia nangis di belakang, dia udah nggak tahan. Sekarang waktu diuji begini rupa, ada sebuah perubahan. Engkau tidak lagi seperti yang dulu. Engkau sekarang sudah berubah. Ini loh kebenarannya. Engkau, Yusuf nggak mati. Aku Yusuf. Yang kamu jual. Yang kau mempertahankan mati. Sekarang enggak. Yang kamu jual. Yusuf akhirnya bicara ini buat supaya tahu. Nanti akhirnya dipanggil Yakub. Nah, minggu depan kita bahas lagi Bapak Ibu ya. Kita harus berani Bapak Ibu ya dalam hidup mengkoreksi diri. Ya, mengkoreksi diri. Kita harus berani mengatakan kalau emang ke dalam pergumulan kita masing-masing, kalau emang kehidupan yang kita hadapi, entah itu apapun gitu ya Bapak Ibu ya. Apakah Tuhan sedang mengkoreksi saya atau emang Tuhan sedang menguji? Beda tipis. Kalau emang benar Tuhan sedang mengkoreksi,
berilah dirimu dikoreksi oleh Tuhan. Ya, jangan lagi memanipulasi diri kita, Bapak Ibu. Jangan dengan kata-kata yang mungkin rohani tapi sifatnya manipulasi. Jangan, Bapak Ibu, jangan. Sampai kapanpun anak ayam dimotivasi nggak bakalan bisa terbang, ya, nggak akan bakalan bisa. Ya, capek itu, percuma. Jangan manipulasi. Oke, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang boleh Tuhan ungkapkan bagi setiap kami. Biarlah kasih karunia Tuhan turun atas kami, Tuhan. Ajar kami, Tuhan, agar kami memiliki ketegasan di dalam kehidupan kami sendiri. Ajar kami, agar kami benar-benar menjadi hakim atas diri kami, Tuhan. Roh Kudus tuntun setiap pribadi lepas pribadi, agar kami memiliki kepekaan yang tepat, untuk kami tidak memanipulasi diri kami kembali, Tuhan. Untuk kami tidak dibuai dengan manipulasi yang sifatnya positif, Tuhan. Tapi sebenarnya Engkau ingin mengkoreksi kami. Roh Kudus tuntun kami agar kami benar-benar bisa menjadi hakim untuk diri kami sendiri yang Tuhan inginkan untuk kami koreksi. Untuk kami boleh menyadari, Tuhan, kesalahan-kesalahan kami. Kiranya Roh Kudus menuntun dan membimbing kami. Lembutkan hati kami, agar kami mudah mau dikoreksi oleh Engkau, ya Bapa. Melalui kebenaran firman Tuhan, maupun dari rekan-rekan sekerja, saudara-saudara seiman, Tuhan, yang mampu melihat kebenaran dengan benar, Tuhan, dengan baik. Ajar kami untuk rendah hati, mau dikoreksi melalui segala sesuatu yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama yang kudus, hamba berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, kita akan memberi yang terbaik. Saya minta Pak Gusti berdoa ya, Pak Gusti. Pak Gusti nggak siap ya berdoa ya. Oke, saya minta istri saya berdoa untuk kita kolekte ya. Ntar Dennis angkat satu pujian ya. Kita doa dulu. Semakin bertumbuh hari demi hari akan pengertian firman-Mu ya Bapa. Dan pada saat ini juga kami akan memberikan yang terbaik. Kiranya melalui ini kami juga boleh memberikan yang dengan ucapan syukur kami ya Tuhan, karena Tuhan yang sudah menyertai kami hingga saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang pakai ya Tuhan persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu di tempat ini ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Untuk melayani Tuhan, jangan sia-siakan waktu yang hidup ini jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akhiri persekutuan kita malam hari ini. Kita berdoa. Bapak, terima kasih buat keseluruhan acara yang telah Engkau pimpin dari awal hingga akhirnya. Kami ucap syukur karena kebenaran firman Tuhan yang boleh menuntun kami. Dan biarlah Tuhan malam hari ini menjadi malam di mana kami boleh menjadi pribadi
yang mau dikoreksi oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan, dan juga Tuhan memberkati untuk setiap rekan-rekan Tuhan yang sudah hadir, saudara-saudara yang sudah hadir, dan juga setiap rekan-rekan kami yang mungkin di dalam pergumulan mereka. Yang lemah iman Tuhan kuatkan, yang lemah tubuh Tuhan berikan kesehatan. Terima kasih Bapa, kami serahkan malam hari ke dalam tangan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, sukacita daripada Yesus Kristus, dan penyertaan pada Roh Kudus turun atas setiap kita sampai kedatangan Kristus kedua kalinya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk. Saat teduh malam hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati.